Welcome to MD. Pada video ini saya akan membahas mengenai Artificial Intelligence, AI, kecerdasan buatan. Jadi saya akan bahas apa sih sebenarnya AI itu. Ya kita lihat banyak hype yang terjadi. Orang bisa overestimate atau underestimate AI ini apa. Terus saya akan jelas juga apa sih yang bisa dilakukan oleh AI, juga prosesnya seperti apa. Kita dengar ada machine learning, ada deep learning. Apakah mesin bisa belajar seperti itu? Dan juga transformation, jadi bagaimana dengan adanya perkembangan teknologi sekarang perusahaan bisa memanfaatkan transformasi dari non digital menjadi digital, menjadi menggunakan AI dalam strateginya, bagaimana bisa membantu perkembangan dari organisasi itu. Saya bahas juga sedikit mengenai marketing, bagaimana digunakan oleh marketing, Google, Facebook, online marketing dan sebagainya. Lalu ada sedikit isu yang ditimbulkan, apakah itu bias atau racism, terus apakah AI itu menghasilkan sesuatu, lalu bagaimana kita bisa menjelaskan alasan dia memberikan hasilnya misalnya. Jadi kita bahas mengenai explainability of AI, juga bagaimana impact-nya terhadap masyarakat, ekonomi, dan kedepannya bagaimana sih perkembangannya, apakah ada batas tertentu yang bisa dilakukan AI, apakah AI itu benar-benar bisa jauh lebih canggih lagi dari yang sekarang sampai bisa menggantikan manusia, atau jauh lebih pintar dari manusia, bahkan bisa jadi mengkudeta, menggulingkan manusia, membuat manusia musnah ya. Jadi ada beberapa kekhawatiran ya, pendapat dari beberapa orang bahwa AI itu akan jadi lebih canggih dari manusia. Tapi kalau menurut saya pribadi, pada tahap yang sekarang, kemampuan AI itu masih sempit sebenarnya. Jadi dia hanya terbatas pada tahap tertentu saja, belum bisa menghasilkan satu kecerdasan yang lebih general seperti makhluk hidup, binatang atau manusia. Ya memang dalam perkembangan teknologi selalu ada naik turun ya. Jadi kita sebagai manusia itu sering menganggap, wah ini luar biasa gitu ya, luar biasa, over expectation, terus lalu sadar, oh ini sebenarnya nggak seperti itu, ekspektasi turun, lalu ketika masuk ke reality, inilah sebenarnya realnya seperti ini. Ini yang bisa dilakukan, ini yang sebenarnya. Jadi kita cenderung dalam waktu dekat kita overestimate, tapi dalam jangka panjang kita underestimate. Kalau kita kembali ke belakang sejarah, Alan Turing adalah yang pertama kali serius mempertanyakan sebenarnya bisa nggak kita membuat mesin yang berpikir, yang bisa menghasilkan sesuatu yang nggak bisa dibedakan dengan hasil dari manusia, misalnya gitu ya. Sebenarnya pada zaman ini para matematikawan itu tertarik sebenarnya apakah proses deductive reasoning, logical deduction itu bisa direduksi menjadi step-step yang bisa dilakukan oleh mesin. Jadi contohnya membuktikan sebuah teorema, itu apakah proses itu sebenarnya bisa dilakukan oleh mesin. The problem is you're asking a stupid question.
machines can't think as people do. Machine is different from the person. They think differently. The interesting question is, just because something thinks differently from you, does that mean it's not thinking? Ya, jadi Turing mempropos satu tes seperti ini. Apakah seorang interrogator bisa membedakan respon dari mesin dengan respon dari manusia? Apakah bisa dia membedakan? Ya, dalam banyak hal sebenarnya chatbot dan itu bisa meniru ya, bisa diprogram meniru respon dari manusia. Jadi kalau sebuah program bisa lolos Turing test, maka kita simpulkan ya dia tidak bisa dibedakan dengan manusia, maka dia harusnya memiliki kecerdasan yang sama, gitu kan? Ya, dalam Turing juga salah satu yang mempropos sebenarnya desain dari komputer modern sekarang yang kita sebut Turing mesin, itu sebenarnya 0101. Jadi basis dari komputer sekarang adalah binary system, ya. Bagaimana ini biasanya dalam secara teknologi bisa implementasinya kapasitor yang ada arusnya 0, kapasitor yang tidak ada 1 atau sebaliknya, bisa didesain dengan gerbang logik dengan input seperti ini, dia akan menghasilkan input seperti ini. Ini adalah dasar dari computer science. Nah, kembali ke artificial intelligence. Jadi sebenarnya kita harus bedakan antara narrow intelligence dengan general intelligence. Jadi kecerdasan yang sempit hanya untuk kasus tertentu, hanya untuk task tertentu, dengan kecerdasan yang lebih general yang dimiliki oleh makhluk hidup, binatang, manusia. Jadi kondisi yang ada sekarang sebenarnya artificial intelligence itu hanya untuk yang sempit, hanya untuk tugas tertentu saja. Kita bisa buat mesin yang bisa mengalahkan manusia dalam permainan catur atau permainan Go, tapi mesin ini hanya bisa melakukan itu saja. Dia tidak bisa misalnya diajak berdiskusi mengenai politik dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau kita bedakan, dia bisa mengalahkan juara dunia Go, tapi belum bisa memahami konsep yang abstrak. Kita bisa buat mesin itu mendeteksi ekspresi, misalnya lagi sedih, lagi senang, lagi ketawa dan lain-lain, tapi tidak ada penjelasannya, dia nggak bisa menjelaskan. Bisa diprogram mengenerate musik, mengenerate pola-pola batik, fraktal, tapi sebenarnya tidak bisa, kreativitasnya nggak ada. Itu adalah kita yang manusia yang membuat polanya, di input ke dalam mesin sehingga mesin menghasilkan sesuatu. Secara histori, yang sekarang itu kita lebih banyak di machine learning, jadi sesuatu yang lebih ke brute forcing ya, brute force. Jadi dengan sekian banyak data kita input ke dalam komputer, lalu komputer akan akan mencoba mengenali pattern yang kita cari, misalnya apakah itu clustering, apakah itu apa, lalu dia akan keluar dengan hasilnya, rekomendasi produk misalnya, rekomendasi konten dan lain-lain seperti itu. Tapi dulunya juga sebenarnya machine learning itu, AI itu juga masuk ke dalam expert system, jadi sesuatu yang lebih ke simbolik, logical, terus menjelaskan seperti apa. Tapi dalam sejarahnya perkembangannya akhirnya terhenti. Oke, kita masuk ke machine learning. Jadi yang disebut machine learning itu bukannya mesin belajar,
mesin disuruh baca buku dan dia belajar jadi pintar. Tapi satu program di mana dia diberikan input, ya kita sebut experience, diberikan input untuk tugas tertentu, dia diberikan input, terus kita benchmark performance-nya terhadap apa yang kita berikan, sehingga bagaimana akan ada perbaikan, akan ada improvement jika banyaknya data kita tambah gitu. Jadi semakin banyak data yang masuk, maka performance-nya, prediksinya akan semakin baik. Itulah definisi dari machine learning. Performance of a specific task improve with the size of experience. Ya, dulu tahun 55 itu bahkan para saintis itu terlalu ambisius ya. Dia bilang dengan 2 bulan 10 orang resource kita akan bisa menyelesaikan semua problem di artificial intelligence. Jadi sebenarnya ini terlalu ambisius dan proyek ini akhirnya gagal ya. Ini John McCarthy. Jadi kita lihat tadi di dalam skema besarnya artificial intelligence sesuatu yang luas. Terus kita tadi lihat sebenarnya narrow intelligence, bahkan narrow intelligence juga ada symbolic AI, ada logical dan lain-lain. Tapi akhirnya sekarang ini dengan adanya komputer, maka manusia lebih yang lebih berkembang adalah yang brute forcing. Jadi tanpa ada satu penjelasan, tapi bagaimana memanfaatkan kecepatan dari komputer untuk bisa mengenerate pattern, mengenali pattern. Jadi itulah yang machine learning tadi ya. Jadi kita semakin banyak data yang kita berikan, maka dia akan bisa menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Dan deep learning sebenarnya bagian dari machine learning itu sendiri. Deep learning itu melibatkan neural network model. Jadi yang percabangan antara setiap segmen, nanti kita akan lihat deep learning. Ya, kalau zaman dulu misalnya kita lihat ada mesin yang bisa main catur, sebenarnya itu bukan mesin beneran ya. Zaman dulu itu jadi ada orang di dalam box ini yang bisa menggerakkan caturnya. Ini bisa dilihat dicari the Turk ya, namanya the Turk. Oke, kita lihat statistik juga sebenarnya sudah berkembang. Statistik misalkan kita bisa buat model prediksi, model linear, model binomial, logistic regression dan lain-lain itu sudah ada dari dulu ya di dalam cabang statistik ya, kita sebut itu statistik, data science, eksplorasi data, visualisasi, dan ada AI, ada symbolic AI, ada machine learning, ada deep learning. Dan apa yang dibutuhkan untuk bisa melakukan data science itu adalah kemampuan matematik, dari model matematik, statistik, linear algebra, dynamical system. Terus juga kita harus memahami masalahnya ya. Misalnya masalahnya apa? Masalah politik, masalah marketing. Kita memahami domain expertise-nya dan juga bisa memanfaatkan teknologi, tools, komputer, komputasi, bisa memanfaatkan itu untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi ada sedikit perbedaan ya, data science dengan machine learning, karena data science itu yang lebih menjelaskan dan merekomendasi, ya, menjelaskan dan memberikan suggestion. Tapi kalau machine learning lebih ke proses mengolah datanya. Jadi dari data dimasukkan ke dalam satu model komputer. Model ini biasanya bekerja dengan data yang banyak, melakukan iterasi sampai dia menemukan satu
model yang paling optimal. Itulah model prediksinya nanti, model prediksi yang bisa dimanfaatkan. Misalkan prediksi untuk merekomendasikan video yang mau dilihat, merekomendasikan Facebook feed, rekomendasi dalam hal marketing, iklan, menemukan user yang sejenis yang kemungkinan besar probability-nya dia akan tertarik dengan satu tawaran iklan misalnya. Performance dari statistik dengan machine learning dan deep learning. Kalau statistik itu untuk data yang tidak terlalu besar, maka statistik yang lebih unggul ya, karena dia punya performance seperti ini. Tapi kalau machine learning ya, dia untuk data yang besar dia bisa menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dari statistik karena ada bantuan dari komputer yang bisa mengenerate mengenali pattern dengan pola iteratif dari machine learning. Tapi untuk yang lebih besar lagi deep learning yang lebih unggul. Oke, kita bicara data. Sebenarnya data itu apa? Data adalah sesuatu yang bisa diproses nantinya oleh komputer. Tapi untuk bisa memproses data di dalam proses komputasi, data itu harus diubah dulu ya. Kalau secara tradisional kita punya structure data yang berbentuk angka, itu yang jauh lebih mudah diproses oleh komputer. Gitu. Kita buat tabelnya berisi angka, maka komputer akan bisa mengolah itu dalam bentuk summary, bisa diolah dalam bentuk model statistik dan lain-lain. Tapi kalau unstructured data itu yang lebih sulit sebenarnya. Jadi misalkan kita punya audio nanti akan harus diterjemahkan dulu ya. Misalnya itu suara diterjemahkan menjadi teks. Teks itu juga harus diterjemahkan menjadi meaning. Meaningnya apa yang bisa masuk ke dalam program komputer. Lalu itu misalkan gambar itu sebenarnya kumpulan pixel buat komputer kan. Kumpulan pixel, nanti apa yang mau dicari dari gambar ini? Apakah kita mau menentukan ini kucing atau bukan? Seperti itu. Atau itu mengenali manusia, face recognition misalnya untuk mengunci handphone gitu kan, face recognition kita bisa dikenali oleh komputer. Oh ini sama, orang yang sama. Oke, machine learning sendiri bisa kita kategorikan sebagai supervised atau unsupervised, dalam artian kalau supervised berarti ada contoh, kita kasih contoh ke dalam mesin. Ini contoh yang misalnya kita punya kumpulan orang-orang yang merespon terhadap iklan, orang-orang yang tidak merespon terhadap iklan. Lalu kita cari apa sih hubungan variabel apa yang menyebabkan orang merespon terhadap sebuah iklan, variabel apa yang menyebabkan orang tidak merespon. Jadi kita mencoba memprediksi ke depannya kalau kita mau blast ini iklan, demografi atau tipikal orang yang mau kita target audiensnya yang mana, yang probability-nya lebih tinggi untuk berhasil. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya model klasifikasi dan regresi. Regresi itu untuk categorical. Jadi seperti tadi kalau klasifikasi itu yang model categorical, regression yang lebih continuous prediction. Unsupervised sebenarnya untuk menemukan pola yang belum ditemukan. Misalkan kita punya data dari spending, misalnya kita punya data ini ada beberapa orang yang belanja. Lalu nanti kita punya data demografinya, kita melihat ada nggak sih perbedaan antara umur, penghasilan, pekerjaan, dan lain-lain yang membuat grup-grup itu berbeda. Misalnya kelompok muda penghasilan rendah, spending habitnya seperti ini, dia membentuk klaster sendiri. Orang tua yang pendapatan rendah atau orang tua yang pendapatannya tinggi, umur 30-40 dengan pendapatan tinggi atau pendapatan rendah, menengah, itu nanti apakah dia membentuk satu similarity behavior. Ketika ada similarity behavior,
perilaku yang sama, maka dia membentuk cluster. Gitu. Ya, itu yang ditemukan. Tapi kita nggak harus kasih contoh ke dalam mesin. Mesin akan mencoba memetakan itu sendiri ke dalam similar behavior, artinya bagaimana data-data itu menempati tempat yang berdekatan. Jadi secara geometrinya dia membentuk satu lokasi yang berdekatan dengan kelompoknya dan agak jauh dengan kelompok yang lain. Oke, contoh sebenarnya kita kalau mau pahami machine learning, kita buka email, lalu ada email yang otomatis masuk ke dalam spam. Karena penyedia email kita sudah menyediakan itu. Jadi ketika dia menerima email, dia mengenali dari teks. Ini biasanya kalau spam polanya seperti ini, kalau yang bukan spam polanya seperti ini. Dan ini tidak selalu 100% akurat ya, kadang kita terima dari teman sendiri, ternyata dianggap sebagai spam. Dan dia juga akan belajar ketika satu email kita tandai sebagai spam, dia akan mencoba menambah datanya itu ke dalam modelnya. Mungkin kedepannya dia akan improve, oh ini dia akan menambah filteringnya, kategorinya. Dan kita misalnya menandai ini bukan spam, maka dia akan coba adjust. Jadi semakin banyak data semakin akurat, tapi tidak bisa benar-benar akurat 100% ya. Jadi ini kita bicara dalam hal mesin menghasilkan probability untuk melakukan decision. Ya, decision menurut dia probability ini sebagai spam 90%, maka dia jadi kita misalnya dalam platform ini akan ada satu threshold, misalnya probabilitas spamming di atas 60% masuk ke spam folder, di bawah 60% dia masuk gitu. Oke, jadi masalah tadi regresi ya. Regresi itu continuous, jadi prediksinya seperti ini. Dalam dimensi lebih tinggi kita bisa lihat seperti ini, dia jadi satu sheet dalam 3 dimension. Untuk kategori misalnya ini tadi yang merespon terhadap sebuah iklan, ini yang tidak merespon terhadap sebuah iklan, itu menjadi dua kategori yang berbeda. Jadi ini adalah logistic regression, model logistic regression. Dalam unsupervised kita supervise, hasilnya bukan sebuah prediksi, tapi sebuah data yang sudah ditransformasi. Contoh tadi kelompok orang-orang yang berbelanja dari jumlah spendingnya sudah dikelompokkan ke dalam misalnya spending habit kategorinya dengan dari kategori umur, pendapatan, dan pekerjaan. Jadi kita bisa lakukan berbagai hal, biasanya gunanya ini untuk tadi mengenali pola, terus melihat apakah ada anomali, apakah ada asosiasi terhadap satu variabel tertentu, dan ini bisa kita juga gunakan untuk mereduksi dimensi. Ya, contoh ini tadi ya, annual income-nya sekitar 80 sampai 100 dengan spending score segini, itu membentuk satu cluster sendiri. Jadi kita bisa melihat bagaimana misalkan dari customer itu dia kemiripan antar satu kelompok seperti ini, dia akan berbeda dengan kelompok yang lain seperti ini. Dalam proses membangun model, kita biasanya mempropos variabelnya seperti apa, berapa banyak variabel di situ. Jadi menentukan seberapa kompleks atau seberapa sederhana model itu. Biasanya yang terjadi adalah kalau kita membuat model yang terlalu sederhana, maka ya prediksinya mungkin bisa kita pahami, tapi dia tidak akurat menjelaskan ini. Jadi ini yang disebut underfitting, modelnya terlalu sederhana.
variabelnya terlalu sedikit. Atau malah overfitting, modelnya terlalu kompleks. Memang dia cocok di kasus ini, tapi dia tidak bisa cocok di kasus yang lain. Jadi predictability, kemampuan dia memprediksinya jadi lemah. Dia hanya bisa cocok di kasus ini saja, tapi kita terapkan di kasus lain jadi nggak cocok. Gitu ya. Jadi saya kita sebagai data scientist itu menentukan model yang paling optimal gitu ya. Jadi yang tidak terlalu kompleks sehingga hanya cocok di sini, tidak terlalu sederhana. Kalau terlalu sederhana dia bisa cocok di semua tempat, tapi akurasinya rendah. Jadi bagaimana model itu bisa meminimalkan error, tapi juga bisa punya generality yang lebih tinggi sehingga bisa diterapkan di kasus-kasus yang lain. Jadi punya daya prediksi yang lebih tinggi. Oke, salah satu contoh proses-proses dalam yang dilakukan oleh machine learning itu bertahap. Jadi dari mulai dia mengolah inputnya dulu. Jadi misal kalau kita nanya Siri, terus dia kan mendeteksi audio, lalu audio diterjemahkan lagi menjadi teks ya. Jadi ada proses speech recognition. Ketika dia sudah mengenali teks itu, dia juga harus mengenali intent. Apa sih intentnya? Siri, please call somebody this name. Ya, jadi misalnya intentnya adalah melakukan panggilan, maka Siri bisa execute dengan membuka fungsi telepon, dia akan mendial nomor yang dituju seperti itu ya. Jadi ada prosesnya. Intent recognition, disinilah proses machine learning berjalan ya. Jadi dia bisa mengenali dari satu statement ini intentionnya adalah ini ada intentionnya seperti ini, bisa melakukan eksekusi. Image classification tadi seperti misalnya kita mau dari gambar yang diberikan, apakah si mesin ini, si komputer ini bisa mengetahui ini gambar apa gitu. Apakah contoh misalnya kita mau gambar makanan, gambar binatang, misalnya tadi cuma klasifikasi simpel, misalnya ini apakah gambar anjing atau bukan gambar anjing gitu ya. Jadi itu masuknya dalam dia sudah menganalisis, sudah punya data, ini gambar anjing, ini bukan anjing. Jadi supervised learning sudah dikasih contoh, ini loh yang gambar anjing, ini yang bukan. Dari situ komputernya akan mengenerate patternnya, kalau gambar anjing seperti ini, kalau yang bukan seperti ini. Dia akan hasilnya dia bilang 90% dia probabilitasnya adalah gambar anjing. Nah, tapi ya mesin itu melihat gambar tidak seperti kita melihat gambar lalu bisa menginterpretasikan ya. Tapi melihat gambar sebenarnya lebih sebagai kumpulan dari pixel. Jadi kalau kita lihat di sini satu pixel itu satu gambar itu dikasih warna sesuai dengan komposisi red, green, blue. Ya, dari 0 sampai 255. Jadi ini kalau angkanya red, jadi warna merah sekian banyak, warna hijau sekian banyak, warna biru sekian banyak. Itu yang di dalam mata kita akhirnya melihat itu sebagai gambar yang lebih mulus. Tapi kalau komputer melihatnya dari pixel yang kecil ini. Jadi misalnya untuk mengenali mata, misalnya di handphone dia harus mengenali mata itu milik seseorang atau bukan, maka ada pattern seperti ini. Lalu pattern itu oleh komputer di generate melalui satu neural network. Kita nggak tahu di sini dia misalnya melihat lengkungan, di sini melihat bentuk-bentuk geometri yang lain, sampai akhirnya dia bisa mengenerate dari kemungkinan jutaan perhitungan seperti ini probabilitasnya sama dengan
gambar contoh yang sudah dia dapat, gitu. Karena dia bilang, oh ini orang yang sama, dia punya probabilitas 90%, dia adalah orang yang sama. Oke, machine learning itu salah satu tools ya di situ, jadi modeling di sini, modeling, training, testing. Tapi untuk masuk ke situ sebenarnya harus ada satu pemahaman apa sih masalah yang mau diselesaikan, data apa yang tersedia, apakah data itu perlu diolah lebih lanjut sehingga bisa masuk ke dalam sebuah model, kita evaluasi modelnya sesuai atau enggak, bisa kita bangun ulang, kita melakukan perbaikan, mengganti model, menambahkan parameter, ada mungkin menambahkan beberapa metode lain di sini sampai data itu bisa masuk ke dalam satu produksi yang berguna, bisa melakukan prediksi, membantu dalam mengambil keputusan strategi. Ya, jadi sebenarnya ya kalau kita lihat tadi bukan true intelligence dalam arti general intelligence ya, tapi adalah satu desain yang dilakukan oleh manusia sehingga dia bisa mengenerate output yang diinginkan. Misalnya outputnya memprediksi apakah dia mau membeli barang atau enggak, atau outputnya memprediksi sebenarnya kemungkinan dia masuk ke dalam kelompok ini seperti apa, masuk ke dalam apa. Itu lah machine learning yang kita gunakan sekarang. Jadi dengan kecepatan komputer melalui algoritma yang didesain, melakukan penghitungan yang sangat banyak, ya kan, keluar dengan satu output. Ini angka probabilitas dari apa yang dicari, seperti itu. Ya, jadi AI transformation semakin banyak perusahaan merasa perlu untuk, atau organisasi pemerintah juga merasa perlu untuk memanfaatkan data untuk membuat proses bisnis, proses pengambilan keputusan bisa menjadi lebih baik. Ya, untuk melakukan itu ya hal yang pertama adalah data. Kita butuh data yang bagus. Kalau data itu terpusat, jadi bisa diakses dari misalnya punya beberapa divisi, beberapa wilayah, cabang, bisa disatukan, bisa menjadi satu tempat yang bisa dianalisis. Terus proses-proses itu harus dilakukan secara otomatis ya, tidak diinput secara manual, karena itu dengan data yang sangat banyak tidak mungkin lagi bisa diinput secara manual. Kita ada di dalam satu perusahaan bisa jadi ada software engineer, ada machine learning engineer. Ini sebenarnya semakin banyak spesialisasi ya. Ada orang yang cuma mengumpulkan data, mengolah data, lalu ada yang membangun model, ada yang bisa melakukan memberikan penjelasan atau memberikan insight business decision, seperti itu. Ini adalah contoh transformasi. Akhirnya sekarang kita tidak bicara lagi hanya satu role dalam mengolah data, tapi itu dilakukan oleh banyak spesialisasi dari masing-masing role. Ya, semua tergantung pada data. Jadi bagaimana kesiapan dari organisasi itu memiliki data dan sejauh apa dia ingin menggunakan data itu. Ya, biasanya untuk melakukan transformasi itu memang perlu ada satu pilot project yang bisa menjadi satu contoh, yang bisa menjadi satu momentum dari organisasi itu untuk melihat kegunaan dari pengolahan data dan memanfaatkan proses machine learning dan AI. Jadi akhirnya dia punya project kecil yang bisa mengolah data, lalu
bisa menghasilkan output, lalu kita bandingkan apakah itu sesuatu yang berguna, apakah itu bisa menjadi satu strategi, dan akhirnya satu proyek berhasil akan menjadi proyek yang lainnya. Kita lihat bahwa sebenarnya semakin banyak data, maka performance dari machine learning akan semakin bagus. Ketika dia semakin bagus performance dari machine learningnya, maka dia akan membuat si pengguna produk itu menjadi lebih senang. Karena dia lebih senang, maka dia akan merekomendasikan produknya kepada temannya, maka jumlah si pengguna lebih banyak. Ketika jumlah pengguna lebih banyak, maka akan jadi produk yang lebih bagus gitu ya. Jadi produk yang baik akan menghasilkan lebih banyak pengguna menghasilkan lebih banyak data akan menghasilkan produk yang lebih baik. Dalam marketing, biasanya mereka orang-orang marketing itu tertarik sebenarnya pada bagaimana mencari target yang sesuai, gitu ya. Jadi bagaimana karena usaha yang dilakukan ketika kita melakukan marketing kepada yang tidak sesuai menjadi sia-sia ya. Karena itu kelompok ini, orang ini tidak akan tertarik. Ya. Jadi perlu ada satu tools yang bisa menghasilkan bagaimana kita bisa memotret target yang sesuai. Goalsnya lebih pada tingkat tertentu sebenarnya personalization, ketika kita bisa benar-benar personalize dari tiap-tiap customer, bukan hanya masuk ke segmentation atau kelompok gitu ya. Jadi goalnya adalah untuk membangun satu customer data platform ya. Data platform itu adalah unified customer database yang bisa terkonek dengan sistem yang lain. Ada data yang masuk, lalu bisa juga data keluar memberikan rekomendasi pada yang lain. Jadi unified data platform yang bisa terkonek dengan sistem yang lain. Jadi single customer view bisa menghasilkan service dan rekomendasi yang lebih personalized. Karena itu yang dibutuhkan adalah memahami customer sehingga bisa merekomendasikan apa yang sesuai dengan yang diinginkan, dibutuhkan oleh customer. Kira level-level dari CDP kita punya data source dari tempat lain lalu disatukan dalam satu database, maka ada profiling dari tiap-tiap customer. Lalu bisa memproses unified data ini ke dalam sistem yang lain sehingga bisa dilakukan modeling, prediksi, dan machine learning. Jika ini sudah dilakukan, juga bisa CDP juga harus bisa memberikan satu action, satu strategi untuk rekomendasi personal berdasarkan profiling dan prediksi dari model yang dimiliki. Ya, jadi ini tahapan-tahapannya. Oke, AI dan society. Beberapa masalah tadi kita lihat bahwa machine learning itu lebih bersifat brute forcing. Jadi
mengolah data, jutaan data diolah berkali-kali, feedback dan lain-lain, sehingga dia menghasilkan satu model yang optimal dari segi penghitungan probability. Tapi kenapa dia merekomendasikan sesuatu? Kenapa itu tidak ada penjelasannya? Jadi kita belum masuk kepada tahap AI yang bisa memberikan alasan kenapa merekomendasikan sesuatu. Facebook memberikan misalkan memberikan feed yang seperti ini atau YouTube, lebih pada mesin sebenarnya menjalankan tujuannya meningkatkan probabilitas pengunjung melihat konten itu gitu. Semakin sering konten dilihat, maka probabilitas melihat iklan akan tinggi, sehingga revenue dari iklan akan semakin tinggi ya. Jadi seperti itu. Lebih di-drive oleh business goal, tapi bukan edukasi terhadap penggunanya ya. Tidak melakukan edukasi. Contoh bisa aja misalkan ternyata kontennya itu adalah konten yang lebih mempromosikan rasisme, perbedaan antara golongan. Tapi karena itu yang terjadi adalah meningkatkan jumlah view sehingga meningkatkan jumlah iklan, maka itu yang direkomendasikan oleh mesin. Jadi permasalahan etis, apakah privacy itu sesuatu yang ketika kita menggunakan satu produk itu akan menyimpan data dari penggunanya, sejauh apa privasinya dilindungi, sejauh apa dia bisa mengakses, dan apakah si penggunanya sadar dengan hal itu. Dan bias data juga bisa, jadi kalau kita menginput data yang sudah bias ke dalam mesin, maka mesinnya akan menghasilkan output yang bias juga. Jadi kalau misalkan data dari proses rekrutmen pegawai diberikan ke dalam mesin, tapi dalam proses rekrutmen itu ada satu misalnya satu bias rasialisme, maka dalam si mesin akan merekomendasikan sesuai apa yang sudah dicontohkan gitu. Jadi contohnya data yang bias, maka dia akan menghasilkan juga prediksi yang bias juga. Ya, jadi ada terus McKinsey memprediksikan bahwa kira-kira value dari AI itu di tahun 2030 sekitar 13 triliun dolar. Dan juga kedepannya, misalnya kita masuk otomatisasi, banyak proses yang bisa dilakukan oleh AI yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Apakah itu juga permasalahannya dengan tenaga kerja, sektor tenaga kerja. Nah, tapi kalau prediksi McKinsey, ada pekerjaan yang diambil alih oleh AI, tapi juga ada pekerjaan yang di-create oleh AI, seperti itu. Seperti misalkan dalam perbankan zaman dulu kan, fungsi teller, fungsi kasir bisa digantikan oleh ATM, automatic telling machine. Jadi bisa ngambil, kalau cuma untuk setor dan tarik sekarang bisa melalui ATM. Tapi sebenarnya berarti kan itu mereduksi kebutuhan akan teller. Tapi di sisi lain, dengan mudahnya melakukan proses penarikan uang di mesin ATM, maka itu sebenarnya membuat pengguna bank jadi lebih banyak, ya. Karena pengguna bank lebih banyak, maka dia harus membuka cabang-cabang yang lainnya, sehingga akan menambah tenaga kerja juga, seperti itu ya. Jadi ada naik turunnya. Satu teknologi menggantikan pekerjaan manusia, tapi dia juga bisa menciptakan pekerjaan. Jadi kita harus lihat dalam skala yang lebih luas.
privacy ini adalah satu masalah di Eropa. Kita tahu ada satu undang-undang yang memproteksi GDPR. Jadi GDPR mungkin bisa kita lihat nanti di internet, bisa dicari sendiri. Jadi poin-poin penting adalah sebenarnya personal data itu apa gitu ya? Apa sih yang disebut PII, personally identifiable identity. Apakah itu cuma nama, apakah itu termasuk juga alamat email, nomor telepon, GPS location, ini yang perlu diproteksi. Misalkan maka ada pseudonym. Jadi bahwa yang data-data itu nggak boleh secara eksplisit dibuka. Tidak sembarang orang bisa mengakses data-data itu. Jadi nggak bisa sembarang kita misalkan nomor telepon kita diberikan kepada telemarketing sehingga kita ditelepon lalu kita ditawarkan sesuatu. Itu nggak bisa, harusnya nggak bisa sembarangan seperti itu. Terus ada konsen, ada persetujuan. Kita harus setuju dulu bahwa data kita akan digunakan untuk ini, dan si pengakses data itu harus eksplisit mengatakan semua pengguna datanya yang digunakan adalah data ini nanti digunakan untuk keperluan memberikan promosi atau untuk keperluan customer improvement, jadi untuk keperluan membangun produk yang lebih baik seperti itu. Dan si pengguna harus punya hak meminta di satu saat di masa depan untuk menghapus datanya. Gitu. Ketika saya mau gunakan ini atau saya gunakan terus saya nggak akan gunakan lagi, tolong data saya dihapus misalnya. Guys, sektor-sektor di mana AI berguna di masa depan, financial service, telecommunication, transportation, logistik, dan ini kedepannya bisa berubah ya, bisa berkembang. Mungkin ada sektor-sektor baru yang bisa menggunakan AI. Dan kalau simulasi dari McKinsey, early adopter akan mendapatkan keuntungan lebih tinggi di masa depan daripada yang ikutnya nanti belakangan. Jadi ini secara ekonomi seharusnya seperti Facebook, Google yang sudah mengadopsi ini akan sudah mendapat keuntungan ya, bahkan di saat sekarang ya. Ke depannya lagi mungkin di bidang-bidang lain, di bidang transportasi, di bidang retailing dan lain-lain, ini bisa berkembang jauh lebih dari yang sekarang. Dan saya juga melihat sebenarnya harusnya ada computation limit ya. Ketika saya nggak tahu kalau sekarang kita bicara dengan data yang jutaan data dan segala macam, komputer masih bisa membangun ini. Ketika modelnya menjadi lebih kompleks, terus outputnya kita ingin menjadi lebih kompleks lagi, rekomendasi yang dihasilkan, mungkin satu saat akan ada limit terhadap kemampuan komputer memproses data tersebut. Tapi pada saat sekarang untuk machine learning, pengolahan data masih dalam tahap yang berkembang. Jadi kita belum lihat sebenarnya batasnya nanti di mana. Apakah ketika kita menciptakan kecerdasan yang lebih tinggi lagi, kemampuan yang lebih tinggi lagi, akan dicapai batas ini. Dan ya tadi classical computing, mungkin saja batas itu dicapai di classical computing, tapi quantum computing punya kemampuan parallel processing yang jauh lebih tinggi, sehingga mungkin
di masa depan ketika kita punya quantum computing, terus metodologi artificial intelligence yang lebih canggih lagi dari yang sekarang, mungkin akan tercipta satu kecerdasan yang jauh lebih tinggi, mungkin bisa melakukan general intelligence sedikit demi sedikit di masa depan. Tapi yang saya katakan tadi mungkin saja itu terbatas di classical computing karena butuh resource yang lebih banyak lagi. Mungkin bisa ada solusinya dalam quantum computing. Oke, saya tidak bahas quantum computing, tapi ada parallelism yang jauh lebih besar. Saya akan bahas ini quantum computing dalam video yang berbeda. Oke, demikian pembahasan singkat dari saya mengenai artificial intelligence. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga berguna. Jangan lupa komentar, kritik, saran, dan juga subscribe dan like. Terima kasih.